Anda adalah orang yang baik dan pengertian. Meskipun tegas dan memiliki prinsip, namun Anda memiliki sifat welas asih dan toleransi yang tinggi kepada orang-orang yang tidak sepaham dan tidak sepemikiran dengan Anda. Mbak Wira doakan Anda selalu menemui kemudahan dalam hidup Anda. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun dalam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Jumat 22 September 2023 jam 21 petang. Kita sedang melayani klien nomor 6308. Mbak Wira ulangi, klien nomor 6308. Untuk terawan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama, kita bicara energi dulu. Energi yang ada di tubuh seseorang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Orang yang sakit baik medis maupun non medis memiliki persamaan ciri-ciri, yaitu energi yang ada di tubuhnya tidak stabil. Kalau tidak begitu, maka energi yang ada di tubuhnya itu rendah. Mengapa? Karena sebelum tubuh fisik seseorang itu jatuh sakit, didahului oleh tubuh energi atau tubuh esoteris atau tubuh halus dari orang tersebut. Orang Jawa biasa menyebutnya dengan sukma. Jadi kalau orang itu sakit magic ataupun medis, sukmanya kena dulu. Setelah itu baru fisiknya menyusul. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Ustadz Muhammad Faizar yang menyatakan bahwa santet ataupun serangan magic itu seringkali menunggangi penyakit fisik. Jadi penyakit fisik bisa menyebabkan sakit magic atau penyakit fisik bisa disebabkan oleh penyakit magic. Jadi kalau dalam istilah dunia matematika itu tandanya itu reverse ya, jadi panahnya itu saling mengarah. Jadi magic bisa menunggangi fisik, fisik bisa memicu serangan magic itu datang. Ini kalau teman-teman kurang puas, boleh didengarkan sendiri di channelnya Pak Ustadz Faizar gitu ya. Kita kembali. Nah, untuk klien nomor 6308, Mbak Wira merasakan energi tubuh yang stabil ya. Bahkan cenderung tinggi kalau Mbak Wira katakan. Namun belum masuk kategori orang-orang yang energinya tinggi ya. Stabil tapi cenderung tinggi. Cenderung saja belum masuk kategori tinggi. Hal ini menjadi tanda bahwa klien nomor 6308 tidak sedang terkena masalah magic, baik sihir, guna-guna, pelet, santet, serangan-serangan entitas negatif, jin negatif, ketempelan maupun serangan-serangan magic lainnya. Yang kedua yaitu orang-orang yang energinya itu tinggi. Orang yang energinya itu tinggi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama gemar tirakat, yang kedua ada kodam di dalam dirinya. Orang-orang yang gemar tirakat, gemar menempa diri dengan berbagai macam bentuk tirakat, memiliki ciri yaitu di dalam tubuhnya terjejak energi dari tirakat yang dia lakukan, baik berupa wirid, puasa, bertapa, meditasi, ataupun upaya-upaya tirakat lainnya. Memang yang namanya tirakat pasti meninggalkan jejak di tubuh seseorang. Nah, untuk klien nomor 6308 Mbak Wira rasakan tidak menemukan jejak energi keilmuan apapun dalam dirinya. Anda boleh berdalih bahwa Anda sudah pernah tirakat, puasa, wirid, bertapa, meditasi dan sebagainya. Mohon maaf, kalau menurut Mbak Wira itu masih proses, jadi belum manjing atau belum menimbulkan perubahan energi pada diri klien nomor 6308. Gak apa-apa, sabar, ditekuni dengan baik, dinikmati prosesnya, karena supranatural punya karakter, yaitu semakin dia dikejar, ia akan semakin jauh. Jadi lakukan ikhlas, nikmati prosesnya, sabar akan hasilnya kayak gitu. Yang kedua yaitu orang-orang yang memiliki kodam di dalam badannya, baik itu kodam leluhur, kodam pengisian, kodam keilmuan, ataupun kodam yang menjadi kodam diri Anda karena suka atau cinta. Itu tidak ada semua. Oleh karenanya energi di tubuh Anda juga tidak tinggi. Mohon maaf, Mbak Wira paling anti dengan praktisi yang mengatakan hal indah-indah demi kesenangan kuping dari kliennya. Berharap kalau kliennya itu senang, kemudian mahar lagi dan mahar lagi. Mohon maaf, Mbak Wira paling tidak bisa. Jadi Mbak Wira menyampaikan apa adanya. Kalau adanya ada khodam, ya Mbak Wira sampaikan ada khodam. Karena memang ada, jadi Mbak Wira bisa cerita.
oh karakter kodam itu A, B, C, D dan sebagainya. Namun apabila memang tidak ada, ya Mbak Wira harus bilang tidak ada. Kalau kodamnya tidak ada lalu Mbak Wira bilang ada, lah terus Mbak Wira gimana nih cerita sesuatu yang tidak ada lalu diada-adakan ini? Kan jadi ngarang namanya. Nah itu Mbak Wira paling nggak bisa. Ya, jadi nanti akan Mbak Wira tunjukkan screenshot dari klien VIP Mbak Wira yang karena beliau memahar terawangan ke seorang praktisi gitu kan, entah siapa namanya, murah meriah cuman 100.000, dibilang ada macannya, didampingi adipati, patih dan sebagainya. Ya padahal klien ini orang luar negeri. Jadi kalau didampingi adipati, patih dan sebagainya ya nggak masuk akal. Karena kan kerajaan yang ada adipati, patih itu kan di Indonesia doang. Nah ini bukan orang Indonesia kok, gimana ceritanya bisa punya kodam macan dan kodam patih dan sebagainya itu tadi gitu. Jadi pada akhirnya dengan kita berusaha mengatakan yang indah-indah yang tidak sesuai dengan kondisi klien itu hanya akan membunuh diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita itu kan bisnisnya kan sustainable, jangka panjang. Oleh karenanya kalau kita hanya mengejar untung sesaat demi menyenangkan klien kemudian berbohong, bisnisnya nggak akan tahan lama. Padahal Mbak Wira udah 8 tahun bertahan dengan bisnis terawangan. Gitu teman-teman ya. Jadi inilah ya, mungkin Mbak Wira terdengar lebih seperti seorang pebisnis daripada seorang praktisi. Namun ya memang demikian adanya, Mbak Wira berusaha menerapkan konsep-konsep marketing dan ekonomi modern dalam dunia bersupranatural. Kita kembali. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya itu biasa. Siapa itu ya? Manusia normal pada umumnya. Tidak masalah. Manusia itu energinya biasa tidak masalah. Mbak Wira itu termasuk yang energinya biasa. Ketika seseorang itu bertemu Mbak Wira, cenderung meremehkan kadang. Karena bentuk fisik Mbak Wira juga tidak gagah-gagah banget kayak Lee Min Ho, juga tidak ganteng-ganteng banget kayak artis Korea, juga tidak tegap tinggi kayak Pak SBY. Mbak Wira orangnya kecil, pendek, mungil gitu ya. Orang cenderung meremehkan ketika ketemu Mbak Wira, tapi nggak masalah. Ya karena memang energi Mbak Wira pun biasa. Tidak terlihat sangar, menakutkan, mengintimidasi, tidak. Kenapa? Karena Mbak Wira lebih suka seperti terlihat kosongan dibanding terlihat punya banyak backingan. Ya kan? Mending backingan pusat itu keluarnya kalau saat dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan udah kelihatan aja seperti orang biasa. Itu malah lebih menguntungkan. Ini perjalanan Mbak Wira selama 8 tahun itu seperti itu. Jadi anggota-anggota DPRD ya, kemudian pejabat-pejabat eselon 3, eselon 2 sering meremehkan Mbak Wira. Emang lu siapa gitu kan? Tapi ketika saat yang tepat, saat yang diperlukan, baru mereka tahu, oh ternyata Mbak Wira itu jalur guritannya itu ke sana. Oh ternyata Mbak Wira itu backingannya ke sana dan sebagainya. Sehingga aman, kita diserang dengan kaliber kecil. Padahal kita punya proteksi, punya protektor dengan kaliber yang besar. Gitu teman-teman ya. Kita kembali. Untuk klien nomor 6308, nggak masalah energi itu sedang. Yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Ya, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang kita miliki sehingga membawa manfaat positif bagi diri kita. Ya, kalau Mbak Wira, ini kalau Mbak Wira loh ya, punya ilmu satu boleh. Yang penting ilmu yang satu ini membawa cuan. Punya ilmu dua boleh. Yang penting ilmu dua ini membawa cuan. Punya ilmu 3 boleh, yang penting 3 ilmu ini membawa cuan, dibanding punya ilmu 10 tapi nggak jadi apa-apa. Bayangkan, anak sekolah SD, SMP, SMA, lulus SMA loh ditanya, ilmumu selama sekolah 9 tahun bisa jadi uang nggak? Bingung dia, masih bingung cari-cari kerjaan, akhirnya jadi kasir Indomaret. Mohon maaf, bukan berarti kasir Indomaret itu hina. Anda boleh buka di channelnya Guru Gembul ya. Ijazah SMA itu cuma cukup buat ngasong, diasong-asongkan menjadi kasir Indomaret, Alfamart. Padahal mereka sekolah selama 9 tahun itu dikasih ilmu yang luar biasa banyak. Mulai dari ilmu alam, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu akuntansi. Ya, itu kalau mereka bisa menggunakan ilmu-ilmu yang mereka peroleh itu udah bisa jadi uang yang sangat luar biasa banyak. Sayangnya kan enggak. Nah, kita kembali ke klien nomor 6308. Jadi prinsip Mbak Wira punya satu ilmu nggak apa-apa, yang penting bagaimana ilmu itu bermanfaat. Kalau bagi laki-laki antara harta tata wanita, tentu harta dulu yang diutamakan. Jadi mendatangkan cuan dulu. Setelah itu kalau bisa mendatangkan tahta, alhamdulillah luar biasa. Artinya kita punya kedudukan di
mata masyarakat, di lingkungan masyarakat. Baru setelah itu mendatangkan wanita. Ada wanita yang naksir kita karena kehebatan kita, karena status sosial kita, karena bibit, bobot, dan bobot yang kita miliki. Nah itu baru luar biasa. Tapi harta dulu, urusan harta dulu, urusan uang dulu. Kenapa? Karena punya tahta yang tinggi, punya wanita yang banyak, kalau nggak punya uang setengah mati. Memang uang nggak dibawa mati, tapi nggak punya uang rasanya kayak mau mati. Memang uang tidak menjamin kebahagiaan. Ya, memang uang tidak menjamin kebahagiaan. Namun sekarang ini kalau Anda ingin hidup dengan bahagia, setidak-tidaknya juga pakai uang. Karena pusing di atas motor itu lebih sengsara dibanding pusing di atas mobil yang ber-AC. Pusing di dalam gubuk itu lebih tidak menyenangkan dibanding pusing mikir karyawan di dalam ruang ber-AC. Memang betul uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya mungkin karena uangnya kurang makanya nggak bisa membeli kebahagiaan gitu ya. Kita kembali. Jadi energi Anda masuk kategori sedang. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka Anda itu di level 78. Jadi sedang tapi cenderungnya ke tinggi. Kenapa? Karena aura yang Anda miliki. Oke, kita menuju bab 2 yaitu aura. Aura adalah warna dari energi. Jadi energi itu punya vibrasi. Ketika energi itu bergetar, dia akan membentuk warna. Kalau dalam bahasa fisika disebut dengan spektrum. Ya, disebut dengan spektrum. Nah, spektrum pada energi itu kita sebut dengan aura, warna. Warna aura Anda adalah dominan merah biru. Merah adalah aura kewibawaan yang kuat. Memang orang-orang dengan aura merah memiliki bakat alami yaitu energi yang cenderung tinggi bila dibanding dengan orang yang auranya non merah. Contoh, ada 2 orang awam, yang satu auranya merah, satu auranya biru. Maka yang auranya merah walaupun sama-sama awam itu energinya lebih tinggi, auranya lebih tebal dan kuat. Sehingga disantet itu lebih sulit. Itulah potensi alami dari orang-orang dengan aura merah. Memang dia memiliki pertahanan alami yang baik. Orang-orang yang auranya merah memiliki karakter yaitu apa? Prinsipnya kuat, pendiriannya teguh, orangnya cekatan, maunya cepat. Ya, walaupun Anda klien nomor 6308 kalau Mbak Wira lihat, karena pengalaman hidup yang Anda miliki, mungkin hidup masa kecil yang juga tidak mudah, sehingga Anda kemudian memiliki rasa empati yang bagus. Tepos liro tenggang rasa, mau memahami dan mengerti kondisi orang lain walaupun tidak sepaham dengan diri Anda. Oleh karenanya Mbak Wira bilang Anda adalah orang yang baik. Ya, Mbak Wira doakan Anda selalu diberi kemudahan dan beruntung dalam menjalani kehidupan Anda. Menarik ya, klien nomor 6308 kali ini menarik. Kita lanjut. Yang ketiga kita bicara titik-titik cakra yang ada di tubuh yang sudah aktif ya. Ada 4 titik cakra aktif di diri Anda. Yang pertama yaitu cakra jantung. Cakra jantung berhubungan dengan perasaan yang halus. Ya, orang-orang yang perasaannya halus. Anda secara perasaan halus, Anda orang yang baik. Orang dengan cakra jantung yang aktif juga memiliki kelebihan yaitu mampu merasakan sesuatu yang sifatnya halus atau gaib, tidak terlihat oleh mata. Ya, termasuk makhluk halus, entitas astral, perasaan orang lain, pikiran orang lain, termasuk masa depan. Ya, menarik. Kalau Anda ingin belajar terawangan lebih dalam, silahkan simak channel Mbak Wira yang judulnya Belajar Terawangan. Di situ banyak Mbak Wira jelaskan aplikasi-aplikasi terawangan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk urusan ngelihat demit, melainkan juga banyak aplikasinya dalam pekerjaan sehari-hari yang bisa menguntungkan diri Anda. Kayak gitu. Yang kedua yaitu cakra solar. Ini berhubungan dengan semangat, gairah hidup gitu ya. Energi, stamina diri ya, itu ada di pusar, itu juga aktif bagus ya. Warnanya orange ya. Kemudian cakra seks terkait dengan vitalitas, gairah ya, energi badan, energi diri, itu sebenarnya nyambung ini 3 aura dasar ini. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu root cakra ya, yaitu cakra yang terletak di tulang ekor. Ada pertanyaan yang muncul di komentar YouTube-nya Mbak Wira yaitu bukankah manusia tidak punya ekor? Ya betul sih, manusia tidak punya ekor, tapi kalau Anda belajar anatomi, secara anatomi manusia itu punya tulang ekor. Itulah kenapa dalam taksonomi manusia itu dimasukkan dalam kingdom animalia, khususnya vertebrata atau makhluk bertulang belakang atau hewan bertulang belakang. Ya, animalia itu hewan. Loh, bahkan manusia bukan hewan, betul, tapi dalam taksonomi manusia itu dikelompokkan dalam animalia, kemudian vertebrata, ya, makhluk atau hewan bertulang belakang. Sebenarnya hewan ya, animalia. Jadi manusia itu punya ekor, ya. Cuman tersisa saja
namanya tulang ekor gitu loh. Itu adalah bukti dari evolusi. Termasuk ketika ada manusia yang telinganya bisa digerak-gerakkan ya. Kemudian otot kotak-kotak pada perut itu sebenarnya nggak ada fungsinya. Namun itu bukti evolusi, makanya masih ada di tubuh manusia. Termasuk appendix ya, atau usus buntu itu juga bukti evolusi. Jadi nggak ada fungsinya usus buntu itu. Malah kalau terkena infeksi bengkak malah harus dibelah itu perutnya. Tapi kenapa kok Tuhan menciptakan ada appendix di situ? Ya itu wallahu alam. Ilmu kita belum nyampe ke sana. Namun kalau dirunut secara taksonomi ya, secara evolusi, itu adalah bukti dari evolusi mamalia. Mamalia itu evolusi dari aves ya. Aves burung ya, sejenis burung. Kemudian kalau burung itu evolusi dari reptil ya, melata. Kalau reptil itu evolusi dari amfibi ya, makhluk yang hidup di dua alam, di dua ekosistem, di dua area, yaitu darat dan air. Sedangkan amfibi sendiri evolusi dari Pisces. Itu kalau ada runut itu jelas itu. Ya, belajarlah. Banyak belajar, banyak membaca. Mbak Wira memang praktisi, tapi Mbak Wira gemar ya belajar membaca alam, karena dengan membaca alam kita jadi lebih tahu ya, dan tahu lebih, menjadi banyak tahu dan tahu banyak kayak gitu. Oke ya, jadi memang root chakra itu ada di tulang ekor. Jadi kalau ada yang bilang manusia nggak punya ekor, ya itu jelas kok ya, yang dirunut jelas kok itu ada di tulang ekor kayak gitu ya, terkait dengan energi, stamina, kemudian ya aura merah yang Anda miliki juga disebabkan salah satunya karena ketiga titik cakra ini terbuka secara kuat, sehingga memberikan energi yang kuat. Energi yang kuat itu membuat aura menjadi tebal, aura yang tebal menjadikan proteksi yang kuat. Dan ketiga titik itu warnanya itu merah oranye, gradasi ya antara merah ke oranye, sehingga memang akhirnya aura Anda itu juga berwarna dominan merah kayak gitu. Menarik ya, tiga cakra itu memang mirip-mirip fungsinya ya. Oke, itu untuk cakra yang aktif pada klan nomor 6308. Kita lanjut yang terakhir, yaitu keberadaan khodam badan. Ini ya adalah tema yang paling sering menjadi kontroversi. Kenapa? Karena banyak yang mengaku punya macan, banyak yang mengaku punya khodam leluhur, banyak yang mengaku kadangkala mereka berkomunikasi dengan khodam-khodam di badan mereka. Ada juga yang mengaku sering mendengar suara macan yang meraung-raung di dalam dada. Hati-hati, penyakit itu ada 3 macam ya: magic, medis, dan psikologis ya. Mbak Wira ulangi, penyakit itu ada 3 macam: magic, medis, psikologis. Kalau magic yang paham dukun, praktisi supranatural. Kalau medis dokter ya. Kalau psikologis psikiater. Nah, jadi ada 3. Orang kadang sehat secara fisiknya, secara medis aman, kemudian secara magic dia juga nggak kena santet, tapi ketawa sendiri, ngobrol sendiri, psikologisnya kena ya. Kenapa kok orang ada yang ketawa sendiri? Karena dia merasa ada yang lucu, ada yang ngomong lucu di telinganya dia, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, tapi dia merasa gitu kan, ada yang ngobrol lucu di telinganya dia, sehingga dia ketawa-ketawa sendiri. Itu psikologis ya, ranahnya ke psikologis. Juga ada orang yang ngomong sendiri, itu merasa di telinganya itu diajak ngobrol sama orang, sehingga dia akhirnya menjawab obrolan-obrolan yang terdengar di telinganya, padahal nggak ada siapa-siapa. Itu juga ranahnya psikologis. Termasuk mendengar suara macan meraung-raung di dalam dadanya. Nah, di dadanya nggak ada macan kok, diperiksa juga nggak ada kodam macannya kok. Kalau dia merasa mendengar suara macan meraung-raung, itu ranahnya psikologis. Itu harus cek ke sana sebetulnya. Jadi ketika medis menyatakan sehat, magic menyatakan tidak ada gangguan sihir, tidak ada gangguan jin, maka harusnya ke psikologis. Anda boleh ya, ini juga divalidkan ya oleh channelnya Pak Ustadz Faizar, bahwa kebanyakan klien yang datang ke Ustadz Faizar itu bukan kena santet loh, sehingga penanganannya malah bukan di ruqyah, melainkan karena psikologis, masalah psikologis. Itu betul, itu Anda bisa cross check sendiri ke channel beliau ya. Dia disiksa oleh bapaknya, kemudian ibunya pergi meninggalkan dia, akhirnya dia sering menangis, sering merasa melihat ibunya, sering merasa mendengar suara ibunya. Ketika ditelisik lebih jauh, ternyata sebabnya yaitu disiksa sama bapaknya, ibunya pergi, nggak mendampingi masa kecil dia. Akhirnya ketika dewasa dia punya masalah psikologis. Nah ini loh, ya kayak gini loh, hal kayak gini yang kadang masyarakat kita tidak bisa menerima. Jadi teman-teman ya, Mbak Wira menyampaikan sekali lagi bahwa
Belum tentu ketika Anda merasa ada kodam itu benar-benar ada kodamnya. Ini harus diperiksa dengan teliti. Oleh karenanya Mbak Wira butuh waktu sampai 2 hari itu ya untuk itu, memastikan betul-betul bahwa memang tidak ada kodam di diri Anda. Gitu ya. Nah, untuk kodam ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu kodam leluhur. Kodam leluhur adalah kodam yang mengikuti leluhur seseorang, kemudian setelah leluhur itu meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan orang yang mirip dengan si leluhur tadi. Mohon maaf, untuk klien nomor 6308 tidak ada. Lah, kenapa kok Mbak Wira itu yakin kodam leluhurnya nggak ada? Karena energi tubuhnya tidak tinggi. Kalau memang memiliki kodam leluhur, pasti energi tubuhnya tinggi. Karena kodam leluhur itu juga entitas makhluk yang hidup. Ketika makhluk yang hidup itu mengikuti tubuh seseorang, menempel di tubuh seseorang, pasti tubuh itu akan memiliki energi yang lebih. Kenapa? Karena jin yang entitas hidup itu pasti punya energi. Sehingga energi yang ada di tubuh Anda pasti ada 2. Pertama, energi tubuh Anda sendiri. Yang kedua, ditambahi oleh energi dari si entitas astral yang ikut dengan Anda. Makanya ketika dirasakan pasti energi tubuhnya tinggi. Lah kalau enggak, ya berarti memang enggak ada gitu loh. Jadi indikatornya itu jelas. Yang kedua yaitu kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tattoo ini, mohon maaf tidak ada di diri Anda ya. Yang ketiga yaitu kodam pengisian, kodam hasil yang pengisian ya ke dalam tubuh seseorang ini juga tidak ada. Yang terakhir yaitu kodam yang menjadi kodam bagi diri Anda gitu ya. Jadi jin yang menjadi kodam bagi diri Anda karena suka atau cintanya juga tidak ada. Oke, demikian untuk terawangan klien nomor 6308. Mohon maaf ya Mbak Wira banyak memberikan penjelasan-penjelasan yang ilmiah karena yaitu tadi Mbak Wira jujur sedih ya. Apabila ada orang yang terlalu menganggap sihir itu segala-galanya atau terlalu menganggap magic itu segala-galanya. Kita merunut pada warisan ya Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika ada seorang wanita yang sakit ya, menstruasi nggak berhenti-berhenti, kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian ditanya, ya Rasulullah doakan aku semoga sembuh, ini kenapa kok aku menstruasi terus? Rasul menjawab, coba periksakan dulu, jangan-jangan ada otot atau uratnya yang salah di situ. Coba pijatkan dulu ke orang yang ngerti otot. Ya, ini jawaban yang luar biasa gitu. Harus kita contoh bahwa ketika kita mengalami sesuatu jangan kemudian langsung merujuk ke gaib, tapi ke medis dulu. Secara medis diperiksa nanti memang nggak ada apa-apa. Datang lagi, Rasulullah menstruasiku nggak berhenti-berhenti, aku nggak bisa sholat kalau menstruasiku nggak berhenti-berhenti. Akhirnya baru Rasulullah bilang, iya memang itu adalah efek ditendang oleh setan. Maka dari itu dibacakan doa, dibacakan ruqyah, kemudian sembuh. Ya kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi bahkan Nabi pun mencontohkan pada kita kalau ada suatu fenomena, maka jangan utamakan ke magic, tapi utamakan ke medis dulu. Baru setelah ke medis memang tidak ditemukan apa-apa, baru ke magic ya. Ini mengutip lagi dari perkataan seorang dokter yang luar biasa, yaitu Dr. Sagiran. Anda bisa tonton juga di podcastnya Dr. Richard Lee, atau di podcastnya Dr. Sagiran sendiri, atau di podcastnya Pak Ustadz Faizar ya, bahwa seorang yang ahli itu adalah seorang yang paham, mengerti di mana batas-batas keahliannya. Jadi dokter sebagai tim ahli pun juga harus mengerti bahwa oh ya ada ranah yang ini loh batas kemampuan medis. Di luar ini maka sudah magic ya, termasuk yang pendarahan nggak berhenti-berhenti tadi itu. Oh iya, secara dokter medis nggak ada apa-apanya. Berarti memang ini adalah sesuatu yang ranahnya di luar itu. Jadi ya itu tadi ya, seorang praktisi supranatural pun juga harus paham bahwa tidak semuanya itu masalah sihir. Ada kalanya juga masalah medis. Kapan hari ada klien yang ini ribut ke Mbah Wira. Wah, saya habis makan sesuatu itu badan saya gatal-gatal Mbah, sakit panas Mbah, tolong ini Mbah, doakan saya Mbah, terawang saya, doakan saya, jangan-jangan saya ini ketempelan sesuatu Mbah. Ya Mbak Wira bilang, kamu habis makan sesuatu kemudian gatal-gatal, itu reaksi alergi akibat Anda memakan protein yang nggak cocok, nggak bisa diterima oleh protein di tubuh Anda. Makanya jadi reaksi penolakan atau reaksi alergi. Obatnya adalah ke dokter, bukan ke dukun. Habis itu nggak dibalas sama dia. Habis itu Mbak Wira nomornya diblokir sama dia. Nah ini loh, ya pola pikir seperti ini yang harus kita rubah. Itulah kenapa salamnya Mbak Wira itu apa tahu? Salam cerdas bersupranatural. Karena Mbak Wira itu ingin supaya teman-teman itu cerdas dalam bersupranatural. Jadi tidak dikit-dikit magic, tidak dikit-dikit sihir. Dan Rasulullah pun mencontohkan demikian gitu loh, tidak dikit-dikit magic, tidak dikit-dikit sihir. Mbak Wira ini praktisi kok omongannya malah ilmiah sekali, omongannya agama sekali ya.
kita kan memang tidak bisa lepas dari fenomena itu gitu loh. Sihir atau magic adalah ilmu yang belum bisa dilogikkan, ilmu yang belum bisa diilmiahkan. Makanya kita menyebutnya dengan sihir. Bubuk mesiu, di tahun Cina baru menemukan bubuk mesiu itu ya disebut dengan sihir. Ya, Anda lihat aja film 300 itu. Ya. Wah, dilemparnya bola-bola sihir yang bisa meledak. Itu mesiu, itu bubuk mesiu. Tapi orang Romawi menyebut sihir kala itu. Kenapa? Karena belum ngeh kalau itu adalah sesuatu yang ilmiah. Ya, jadi magic atau sihir itu sesuatu yang belum diketemukan aja ilmiahnya. Maka dari itu OTW, ya, OTW. Ya, ilmiahnya itu OTW. Maka dari itu jangan memisahkan magic dengan ilmiah, karena segala sesuatu yang magic itu sesungguhnya ilmiahnya belum ditemukan aja. Coming soon gitu ya. Baik, demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan teman-teman semua. Kemudian ada pertanyaan nih, kita genapin ya 30 menit ya. Ada pertanyaan dari Mas Muslim ya. Mantap banget penjelasannya, Mbah. Mau tanya, kalau kodam isian ke badan apa ada efek sampingnya? Ada banyak. Contohnya badan sering terasa panas, nyeri ya. Itu terjadi ketika kodam itu keluar masuk dari dimensi energi ke dimensi materi. Nah, ketika ada pergerakan, ada perjalanan, tentu ada gesekan. Ketika ada gesekan tentu timbul panas. Itulah kenapa pusaka-pusaka, mustika-mustika sering retak. Ya, retak itu karena panas yang muncul ketika si kodam dalam benda tersebut bergesekan, berpindah dimensi. Nah, itu kalau di benda aja bisa retak, apalagi kalau di manusia gitu, apalagi kalau di badan manusia. Jadi memang salah satunya yaitu tadi akan terasa gesekan-gesekan energi di badan manusia. Yang kedua, kalau kita berhubungan badan dengan pasangan, si jin itu ikut menikmati, sehingga anaknya itu lahirlah anak setan ya, anak-anak yang mengandung benih-benih DNA dari jin juga gitu. Dinasihati susah, diajak belajar ngaji susah gitu. Ciri-cirinya kayak gitu diantaranya. Gampang ketempelan, gampang kesurupan ya. Kemudian yang ketiga adalah tuahnya berjalan terus. Padahal ada kalanya kita itu juga ingin menghentikan suatu tuah, contoh tuah kewibawaan. Kalau itu terlalu overprotective, akhirnya kan kita nggak disenangi sama orang lain. Orang takut sama kita, ngobrol nggak nyaman. Kalau di benda cukup ditaruh bendanya, selesai, efek kewibawaan berhenti. Tapi kalau itu di badan gimana mau naruhnya? Emang bisa Anda naruh badan Anda? Kan gitu ya. Itu contoh lain itu masih ada itu di YouTube-nya Mbak Wira ya, bisa Anda cek sendiri dengan judul dampak negatif pengisian kodam dalam badan ya, bisa dicek sendiri, itu beberapa di antaranya secara singkat ya. Kemudian masih orang yang sama ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kodam yang diisi ke tubuh orang apa bisa diambil orang tanpa sepengetahuan sang pemilik? Jawabannya sangat bisa, sangat mudah, dan Mbak Wira pun bisa melakukannya ya. Beberapa orang yang kalau bahasa Jawa itu kemelelet atau kemelinti ya, kemetak gitu ya, sombong, seenaknya sendiri, seenaknya dewe nggak menghargai Mbah Wira, telepon kayak gitu nggak jelas ya, dibilang kalau terawangan ada maharnya maki-maki, yang bantu orang nggak mau dan sebagainya itu. Biasanya kalau nunjukin foto diri, Mbah Wira tarik kodamnya, Mbah Wira bersihkan badannya ya. Mbah Wira niatkan membersihkan badan seseorang dari seluruh entitas astral yang berpotensi mengganggu dirinya. Niatnya baik, ya efeknya ya astral di dalam tubuh orang itu hilang atau habis. Dan bahkan Mbah Wira memiliki ilmu yang semacam itu, maka ada kodam-kodam hasil ritual Mbah Wira yang juga memiliki efek serupa atau tuah serupa, yaitu tuah yang bisa menetralkan sihir seseorang. Ada itu, teman-teman bisa cek di katalognya Mbah Wira gitu. Asik ya. Baik, demikian yang bisa Mbah Wira sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.